Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Baik, perkenalkan saya Sindiani Paonganan dengan NIM A32123062 dari kelas B Prodi PPKN Angkatan 2023. Nah, di sini saya akan membuat video resume pada mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah. Kali ini kita akan membahas tentang otonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Parlemen Daerah. Langsung saja, pengertian otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem ini diterapkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat mengelola potensi dan kebutuhan masyarakatnya secara lebih efektif. Selanjutnya yaitu dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A tentang hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, fungsi otonomi daerah. Yang pertama, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahan sendiri. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Yang ketiga, mendorong pemerataan pembangunan. Yang keempat, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah. Selanjutnya yaitu tujuan otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mempercepat pembangunan daerah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, mengembangkan potensi daerah. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Selanjutnya, pengertian parlemen daerah. Parlemen daerah adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Lembaga ini dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki tugas untuk mewakili apresiasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. DPRD menjadi salah satu unsur penting dalam sistem pemerintahan daerah karena berperan dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Selanjutnya, fungsi parlemen daerah atau DPRD. Yang pertama, fungsi legislasi, yaitu membuat dan menetapkan peraturan daerah. Yang kedua, fungsi anggaran, yaitu membahas dan menyetujui APBD. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu mengawasi kebijakan pemerintahan daerah. Selanjutnya, hubungan DPRD dan kepala daerah. Yang pertama, DPRD bekerja sama dengan gubernur, bupati, atau wali kota. Yang kedua, DPRD membuat kebijakan dan melakukan pengawasan. Yang ketiga, kepala daerah melaksanakan kebijakan dan program pembangunan. Selanjutnya, yaitu tantangan otonomi daerah. Yang pertama, ketimpangan pembangunan antar daerah. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dan anggaran. Yang ketiga, pengawasan yang belum optimal. Dan yang terakhir, kapasitas pemerintah daerah yang berbeda. Selanjutnya, mengapa otonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama, Indonesia masih belum memungkinkan menganut federasi. Yang kedua, pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara nation state atau negara bangsa. Yang ketiga, sentralisasi telah terbukti gagal mengatasi krisis nasional. Dan yang keempat, untuk menetapkan
untuk memantapkan kehidupan demokrasi di masa-masa yang akan datang. Dan yang kelima, aspek keadilan. Baik, itu saja penjelasan materi pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.